Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD dan Otonomi Khusus tahun 2026 di Balim Pilamo Hotel bersama Pemkab 8 Kabupaten pada Selasa 6 Mei tahun 2025. Dalam Musrenbangda, dihadiri seluruh 8 Pemkab, pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten serta seluruh ESN Provinsi Papua Pegunungan. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Talbo langsung membuka Musrenbangda dan menyampaikan hal-hal penting yang akan dilakukan di provinsi bahkan kabupaten, dan gubernur menyampaikan politik sudah selesai, jadi kita bangun Papua Pegunungan bersama-sama dan jangan ada miskomunikasi di antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Pujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan, yang terhormat dan yang mulia Ketua dan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Pegunungan, yang saya hormati Saudara Sekda dan para asisten, yang saya hormati para Popimda, dan saya hormati para bupati dan wakil bupati 8 kabupaten provinsi Papua Pegunungan. Mari kita beri aplaus kepada para bupati. Yang saya hormati pimpinan Badan Perencanaan Daerah beserta staf. Yang saya hormati para hamba Tuhan yang sudah menyampaikan doa. Bapak Ibu beserta musrembang yang saya kasihi. Nanti saya bilang yang terhormat terus sampai nanti waktu habis. Ada Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi. Marilah pertama-tama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini tanggal 6 Mei bulan kelima 2025. Pertama kali kami melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan dengan gubernur definitif. Nah, demikian kami akan bahas persoalan perencanaan pembangunan yang bersama-sama dengan para kepala daerah 8 kabupaten beserta OPD yang ada untuk mensinergikan program visi dan misi pemerintah Republik Indonesia oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan mensinergikan dengan program visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dan mensinergikan dengan program visi dan misi para bupati dan wakil bupati di 8 kabupaten. Karena itu poin utama yang kami akan lakukan adalah bagaimana kita meletakkan legasi pembangunan awal dengan dasar kebenaran. Ada 2 poin tadi ya. Kita fokus menganggarkan infrastruktur dan pembangunan tata ruang kota provinsi di ibu kota Kabupaten Jayapura, dan yang kedua adalah perekonomian rakyat yang akan kita rampungkan visi misi para bupati di tingkat 8 kabupaten. Karena itu di dalam perencanaan ini kami akan fokus mulai infrastruktur, pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Jayapura ini sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Dalam perencanaan itu kembali kita melihat program visi dan misi saya selaku gubernur dan wakil gubernur, yang utama dan terutama adalah di dalam bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia. Karena itu bagaimana membangun pola pendidikan asrama yang baik, dan sistem pola asrama ini kita akan memulai dari anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, anak-anak jalanan, dan di dalamnya kita tuangkan pendidikan dan jaminan kesehatan
gratis. Dan bagi mereka yang pegawai negeri yang mampu bisa membayar, kita sesuaikan dengan peraturan yang kita akan merencanakan di dalam perencanaan pembangunan ini dengan baik. Jadi ingat, visi dan misi kami adalah adat, agama, dan pemerintah menjadi landasan pilar utama untuk kita akan meletakkan legasi pembangunan dari awal. Jadi saya mengajak para bupati dan wakil bupati, mari bersama-sama dengan Bapeda tingkat kabupaten supaya sinergikan, karena dari sisi budget memang sangat kita minim, tapi kita bisa memulai dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu kita bersemangat untuk kita memulai dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada para bupati untuk kita sama-sama menyelaraskan program pemerintah pusat ya, untuk kepentingan masa depan anak-anak cucu kita. Dan kita di gunung ini ya, khususnya wilayah Provinsi Papua Pegunungan ini tidak bisa kita mendatangkan dengan budaya orang luar, nggak bisa. Kita harus mendatangkan dengan budaya jati diri kita sendiri, orang gunung. Setuju? Kembali bagaimana kita menghargai onai kita. Onai kita itu pintu, dia kecil. Dan kalau kita masuk dalam onai itu kita tunduk, kita hormat, baru kita pelan-pelan masuk di onai. Atau ada berdiri lurus masuk. Tunduk baru masuk toh. Berarti mari kita gunung harus hormat, tunduk, baru kita masuk, kita kerja. Jangan kita bawa budaya lain baru kita lurus-lurus masuk begini kepala pijak kan. Onai itu pintu kecil, jadi kita tunduk. Itulah kita maksudkan supaya kita hormati, hargai diri kita sendiri dulu, baru kita menghargai orang lain. Kita menghargai orang lain tapi jadi tidak hargai, masa kita bohong. Dalam kesempatan ini saya menegaskan semua program yang sangat sederhana kita memulai ini. Saya kira saudara-saudara bapak-bapak bupati di 8 kabupaten ada yang 2 periode, ada yang baru, supaya kita sama-sama duduk, kita berbicara, kita membangun konektivitas infrastruktur seperti apa. Ya, jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi antara provinsi dan kabupaten. Karena pengalaman kami sudah pernah lalui hal ini. Pernah bapak-bapak dengar berapa, mungkin 5 atau 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kami para bupati Gunung Wall Out keluar dari Musrembangda, Provinsi Papua Induk. Pernah dengar? Ya, karena ketidakadilan pembagian dana otonomi khusus saja di bidang infrastruktur. Jadi jangan terulang hal-hal itu. Itulah yang membuat kami waktu itu bentuk asosiasi para bupati. Dan saya lah jadi ketua asosiasi pertama. Setelah itu kita programkan hanya 2. Yang satu kita perpanjang bandara. Yang kedua kita bikin klinik rumah sakit rawat inap semua kabupaten menuju ke Wamena. Waktu itu sudah kami bahas. Dan puji Tuhan 2 itu kita sudah lakukan. Dan yang ketiga poin itu kita waktu itu sampaikan kita harus rebut gubernur, dan itulah kita dorong Pak Lukas jadi gubernur dulu. Ini bagian dari perjuangan juga, ya, karena merasa kita orang gubernur tidak dipakai, tidak didengar teriakan kita. Dan itulah, jangan itu terulang kembali, tetapi itu tujuan baik juga. Tolong juga sampaikan dengan yang beretika. Dulu itu kita tidak beretika, tapi tujuan yang baik, karena kita tidak dapat dana otonomi khusus 1 poin pun dari kabupaten. Berarti semua teman-teman di pesisir yang dapat, ya, karena mereka juga dapat kapal Papua 1, Papua 2, Papua 3, Papua 4, Papua 5, Papua 6, Papua 7. Jadi dulu waktu wakil presiden datang, saya pernah ngomong sebagai ketua asosiasi para bupati
Bupati, saya bilang kalau bisa kami juga dikasih Hercules Papua 1, Papua 2, Papua 3 untuk khusus menangkap ini. Ya puji Tuhan, akhirnya bermula dari situlah kita berangkat. Sekarang Tuhan sudah memberikan doa itu, sudah Tuhan jawab. Sekarang kita pimpin saja di gubernur pertama di Papua Pegunungan ini. Mari kita sama-sama letakkan perjuangan kita panjang itu tujuannya apa? Ya, mau meraih apa? Meraih artinya kita mau maju, mau keluar juga dari onai yang susah itu. Kira-kira begitu, ya. Jadi mari semua pikiran-pikiran baik LSM, masyarakat, pihak gereja, pihak adat, mari kita berikan pandangan itu, tuangkan di dalam perencanaan pembangunan jangka pendek itu 5 tahun, ya. Jangka menengah 20 tahun, dan seterusnya. Oleh karena itu, dengan demikian para bupati yang hadir hari ini, siapa tahu besok setelah saya mereka lanjutkan, mereka sudah tahu dari awal kita sudah letakkan ini. Itu yang diteruskan. Kalau putus-putus setengah-setengah, putus kembali lagi dari nol, akhirnya kita tidak keluar dari apa yang tujuan yang kita perjuangkan. Dengan demikian hari ini kita bisa mengikuti sampai dengan besok, ya, jadwal. Saya harap supaya seluruh OPD, SKPD dan ketua-ketua Bapeda 8 kabupaten mengikuti dengan seksama. Nanti sambutan tertulis boleh panjang, jadi panjang lebar bicara bisa sampai 2 jam. Jadi nanti fotokopi aja bagi supaya lihat simpelnya itu. Simpelnya kita mau memulai pembangunan dengan rasa kebersamaan kita, rasa jati diri kita, untuk kita memulai dari onai kita, onai besar adalah onai Papua Pegunungan. Terima kasih Ketua Bapeda yang sudah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan ini agar supaya semua ini terlaksana dengan baik, dengan dalam kekeluargaan yang baik. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, politik sudah selesai, ya. Kita mau kerja. Jadi mari dukung kami, masukkan pikiran-pikiran itu dalam perencanaan ini, kita tuangkan, karena semua anggaran itu tidak bisa keluar dengan sendirinya, harus lewat perencanaan. Untuk bantuan-bantuan lain-lain, perencanaan untuk bantu tahun depan, itu tahun ini harus masuk dalam perencanaan, baru kita akan keluarkan, ya, bantuan. Tapi tidak ada perencanaan, tidak ada di jalan-jalan bawa permohonan minta bantuan ke gubernur, itu tidak ada. Di sini mau minta bantuan itu sekarang perencanaan ini harus kasih masuk di sini di Bapeda. Itu menjadi catatan karena pelanggaran, ya. Puji Tuhan, saya tadi pagi baru jemput Menteri Sumber Daya Mineral, ya, Bapak Bahlil dari dia. Saya banyak bicara masalah PAD, persoalan Freeport. Saya juga bicara banyak tadi sama-sama dengan Gubernur Provinsi Papua. Dan minta maaf tadi saya lambat datang karena saya kemarin turun untuk rapinda Partai Golkar Provinsi Papua, karena saya masih pertimbangan di Provinsi Papua ini. Karena itu saya diminta, karena nasib saya ada di partai, jadi saya harus hormati perintah partai. Dan acara kemarin 1 hari penuh sampai jam 10 malam selesai. Bulan Mei 2025, saya Gubernur Provinsi Papua Pegunungan membuka resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 yang pertama. Tuhan Yesus berkati kita.